Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya ini ya. Di video kali ini saya akan mengupas kembali aplikasi yang sudah saya review sebelumnya dan sekarang ini sudah terbukti kabur atau membawa lari uang para membernya atau anggota aplikasinya teman-teman ya. Seperti apa aplikasi yang akan saya bahas di sini ya di video kali ini. Silakan yang belum klik subscribe, silakan kalian klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, seperti apa aplikasinya dan bagaimana kondisi para member-membernya saat ini. Pastikan simak terus videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, nama aplikasi atau websitenya itu adalah Grayscale. Nah, aplikasi atau website Grayscale ini ya adalah investasi bodong. Sebelumnya di video ini, yang ini ya, ini kedua kalinya saya mereview Grayscale ini dan kebetulan sekarang sudah kabur. Yang pertama saya review ini videonya teman-teman ya. Di sana saya sudah jelaskan, mewanti-wanti bahwa aplikasi atau website Grayscale itu penipuan ya. Soalnya apa ya, legalitasnya nggak ada gitu kan ya, perusahaannya di mana nggak jelas gitu. Yang saya tahu orang-orangnya orang luar gitu ya, orang luar ya, seperti Singapura, Hong Kong atau Singapura atau Hong Kong lah, saya lupa itu ya. Dan di video yang pertama ini teman-teman saya sudah menjelaskan dari mulai login ya, masuk daftar di aplikasi atau websitenya sampai sistem dari aplikasinya itu sudah saya jelaskan di video ini. Silahkan kalian cek saja ya. Dan saat ini, bukan saat ini sih ya, sudah agak lama, beberapa minggu atau 1 bulanan yang lalu itu sudah scam ya, atau melakukan penipuan. Jadi di sini scam itu bukan tidak membayar teman-teman. Silahkan kalian cek di Google ya, atau di terjemahan Google atau di kamus ya. Scam itu sama dengan penipuan, bukan tidak membayar teman-teman ya. Kebanyakan orang bilang scam itu sudah tidak membayar, padahal hakikatnya ya, hakikat pengertian dari scam itu adalah penipuan gitu. Kenapa nggak dibilang penipuan sekalian gitu, malah diganti sudah tidak membayar? Itu kan salah teman-teman ya. Dan aplikasi Grayscale ini sudah terbukti melakukan penipuan, bahkan puluhan juta gitu ya. Dari satu member ada yang sampai 10 juta itu rugi gitu teman-teman ya. Kalau dihitung semuanya mungkin ratusan juta gitu ya. Dan saya menemukan grup Telegram gitu. Saya cari di grup Telegram Grayscale ya. Malahan member-membernya itu sudah membuat grup lagi gitu dengan nama Korban Grayscale 2021 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya coba intip di grup Telegramnya. Saya ketik Grayscale ya. Dan di sini ada 2 grup ya. Pertama Grayscale, yang kedua data korban Grayscale tahun 2021. Saya coba klik yang data korban gitu ya. Ternyata teman-teman di sini para membernya sudah mungkin akan melakukan laporan ke polisi atau ke Bareskrimnya teman-teman ya. Di sini sudah data katanya ya. Untuk mempermudah pendataan di sini ada datanya ya. Yang korban-korbannya beserta nominal dan nomor HP-nya si korban. Dan di sini saya lihat percakapan para membernya ya di sini ya. Seperti ini teman-teman. Dan ini datanya ada yang mengumpulkan oleh salah satu member di grup Telegram korban Grayscale tersebut teman-teman ya. Ya semoga orang yang yang mengumpulkan data dengan ikhlas gitu ya, tanpa ada imbal balik apapun, dia
melaporkan ya, atau berusaha melaporkan ke baris krimnya teman-teman ya. Semoga orang ini amanah ya. Dan ternyata teman-teman di sini banyak sekali korban dari grayscale. Dan di sini teman-teman ya, saya akan coba share atau datanya ya. Data korban penipuan investasi bodong grayscale tahun 2021. Di sini nomor, nama lengkap, nomor HP, kerugiannya juga tertera ya, sudah didata oleh salah seorang dari grup tersebut. Di sini saya akan blur ya, sensor nama dan nomor HP-nya. Nama akunnya juga saya coret ya, karena untuk menjaga privasi orang tersebut. Di sini saya tidak akan share nama-namanya dan nomor HP-nya gitu ya. Di sini saya akan share kerugiannya saja teman-teman. Nomor 1 itu sampai 7 juta teman-teman ya, lihat di sini. Nomor 2 1.100.000 ya. Nomor 3 100.000 ya. Jadi paling kecil tuh 100.000 tuh. Terus ada lagi sejuta, kebanyakan ya sejuta gitu ya. Mungkin banyak yang deposit 1 juta, berinvestasi 1 juta gitu ya. Selanjutnya, ini saya ngambil data ini ya, melihat data ini terakhir saya melihatnya gitu ya. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 4 hari Sabtu teman-teman ya. Sudah ada data korban 193. Ini yang terakhir ya, 193. Dan saya pikir masih banyak lagi yang lainnya teman-teman ya, karena saya lihat percakapan dari grup korban grayscale ini, ada yang bilang masih banyak yang belum gabung di Telegram. Berarti masih banyak orang di luar sana yang tidak tergabung di grup Telegram ini yang tertipu gitu ya, yang rugi gitu. Di grup Telegram saja teman-teman, terakhir saya melihat ini itu 193, dan kemungkinan bertambah lagi karena ya tadi itu masih ada member-member lain yang belum tergabung di grup Telegram korban grayscale ini. Di sini teman-teman nomor 181, coba lihat 4.500.000. Kebanyakan 1 juta, ada yang 36.500.000. Entah itu benar atau enggak gitu ya. Ada yang 6 juta, ada yang 41 juta, ada yang 11 juta, ada yang 2 juta, dan ada yang 500.000. Bahkan di sini ada yang 116 juta. Apakah benar ya? Saya juga nggak tahu ya. Kalau sampai benar itu yang puluhan juta, mulai dari 10 juta sampai yang nomor berapa ini ya, nomor 191, itu kerugiannya 116 juta. Kalau benar mereka tertipu sampai ratusan juta gitu, ya saya prihatin gitu ya, kasihan sama mereka gitu. Kalau benar mereka ruginya segitu sampai segitu gitu ya. Saya doakan uangnya semoga kembali ya, meskipun ya kemungkinannya kecil gitu ya, karena belajar dari yang sudah-sudah. Contohnya Alimama sampai masuk TV gitu ya beritanya, tapi masih banyak atau banyak yang uangnya tidak kembali. Tapi untuk grayscale ini saya doakan supaya diproses dan ditanggapi prosesnya oleh yang berwajib gitulah ya, ada bantuannya dari yang berwajib gitu. Jadi supaya nantinya dijadikan pelajaran seperti ini ya, bahwa aplikasi grayscale seperti aplikasi grayscale ini bodong ya, yang legalitasnya nggak ada, itu kalian harap berhati-hati. Jadikan grayscale ini sebagai pelajaran gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi investasi bodong yang masih beroperasi atau berkeliaran di luaran sana teman-teman ya. Dan yang harus kalian perhatikan, kalau menemukan aplikasi dengan investasi seperti ini ya, itu kembalikan lagi ke perkataan Pak Tongam L. Tobing ya, Satgas Waspada Investasi. Ingat selalu 2L.
logis dan legal, ya. Jangan ke legal dulu, logisnya saja. Logis enggak itu, gitu ya. Investasi dengan penghasilan yang apa ya? Yang enggak ngotak gitu ya kalau kasarnya. Dan enggak masuk akal gitu ya. Lebih dari berapa persen gitu ya. Investasi, penghasilan investasinya itu kalian patut curiga. Kalau kalian ragu ya dengan yang logis enggaknya, atau kalian awam gitu ya tentang investasi, kalian cek legalitasnya gitu ya. Aman nggak, legal nggak investasinya, di bawah naungan lembaga atau otoritas pemerintah Indonesia nggak gitu ya. Kalau saya katakan ya, kalau investasi bodong seperti ini, mau OJK, SWI itu sudah mewanti-wanti. Yang minimal dengan 2L tersebut, logis dan legal. Itu sebetulnya mewanti-wanti untuk masyarakat. Supaya berhati-hati. Jika menemukan yang nggak logis, ya legalitasnya nggak jelas, itu jangan berani-berani berinvestasi. Karena 1000% itu adalah investasi bodong, ilegal gitu teman-teman ya. Di sini ada yang chatting nih, di sini di Telegramnya berdiskusi ya. Kenal dari mana katanya ya? Kenal dari beberapa bulan sebelum join. Kenal dari aplikasi MIP. Apa itu aplikasi MIP? Saya nggak tahu. Kalau yang tahu silahkan di kolom komentar ya. Masih ada bukti chat sama Jian. Siapa itu Jian juga ya? Awalnya nolak, tapi Jian menawarin terus-terusan. Pas banget aku loss banyak di trading. Aku coba aja, terus aku coba masuk 500.000. Cuan katanya. Bisa ditarik. Aku masuk banyak, malah ke hold 1 bulan. Karena double bonus, mau ditarik udah begini gitu. Nah itu sekilas ya. Ya bahwa aplikasi seperti ini, pertamanya itu pasti membayar teman-teman ya. Kenapa membayar? Ya kalau pertama kali rilis aplikasi seperti ini sudah kabur, yaitu mereka aplikasinya atau si Grayscale-nya ini rugi gitu ya, nggak bisa nipu puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. Jadi pertama-tama ya memang dibayar gitu ya. Nah setelah dibayar kan nih percaya orang-orang ya kepada investasi bodong ini. Deposit lagi gitu kan. Akhirnya mereka tertipu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi aplikasi seperti ini feeling saya mereka itu punya target. Kalau sudah terkumpul uang deposit puluhan atau ratusan juta, mereka bakalan stop gitu ya. Dan membawa lari uang-uang para membernya tersebut. Mungkin sampai ratusan juta, saya percaya itu ya. Dan biasanya seperti yang tadi ya, yang percakapan tadi, dia itu dibujuk terus-terusan ya oleh seseorang, dan itu biasanya para pemain Ponzi yang membujuknya. Mereka kan mencari bawahan, upline downline lah seperti itu teman-teman ya. Mereka mencari bawahan karena apa? Karena di Grayscale ini selain money game, selain investasi bodong, di dalamnya juga ya terdapat member get member gitu ya, lebih ke skema Ponzi-nya teman-teman, dengan keuntungan mengundang atau mengajak orang lain yang besar gitu keuntungannya teman-teman ya. Percakapan grup Telegram Grayscale lagi, sudahlah jangan join ginian lagi, cukup jadi pelajaran, semua money game pasti ujung-ujungnya scam. Nah saya kalau orang seperti itu apresiasi sekali ya, sangat mengapresiasi, karena dia mau belajar dari kesalahan. Dan saya yakin orang seperti itu bukan pemain Ponzi. Mereka hanya terseret, terjerumus saja oleh para pemain money game Ponzi teman-teman ya. Dan berdasarkan dilihat dari grup Telegram, mereka sudah mendata kerugian siapa-siapa saja dan katanya akan melaporkan ke Bareskrim. Tapi di sini saya agak lucu juga gitu teman-teman ya. Kenapa lucu? Saya bukan
Mohon maaf nih, saya bukan menertawakan mereka ya, sama sekali tidak. Justru saya prihatin teman-teman. Tapi nanti prediksi saya gitu ya, kalau melapor ke Bareskrim atau kepolisian, itu pasti ditanya sama Pak polisinya gitu. Kenapa Bapak Ibu, misal ini feeling saya, pertanyaannya seperti ini, pertanyaan awalnya. Misal ya, kenapa Bapak Ibu mau investasi di Grayscale? Terus apakah Grayscale legal? Legalitasnya ada atau legal? Terdaftar gitu ya? Perusahaannya di mana? Misal Pak polisi nanti bilang seperti itu. Lalu membernya jawab, Grayscale ilegal, tidak terdaftar. Terus pasti Pak polisinya juga bilang gini, mungkin ya, kenapa Bapak Ibu mau berinvestasi di investasi yang legalitasnya tidak ada, alias ilegal, alias investasi bodong? Kenapa? Nanti balik lagi ke para membernya jawabannya. Ya memang betul gitu ya. Kenapa harus percaya ke investasi bodong gitu? Ya kalau kata saya ya, itu resiko teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang sudah percaya dengan investasi ilegal atau bodong gitu ya. Konsekuensinya pasti tahu gitu. Kita mau laporan atau para membernya mau laporan, apakah akan ditanggapi ya wallahu alam ya, saya tidak tahu. Sama halnya dulu Ali Mama sampai ada di televisi ya, di TV beritanya. Tapi apakah itu uangnya bisa kembali semua? Saya nggak tahu, silahkan jawab sendiri kalau yang tahu ya. Jadi karena saya prihatin, maka saya akan doakan semoga ya setidaknya kembalilah uang-uang yang dibawa kabur oleh Grayscale ini, teman-teman. Saya doakan ya. Tapi saya harap kalian menjadikan Grayscale ini sebuah pelajaran gitu ya. Khususnya kalian yang benar-benar 100% terjerumus atau diajak para pemain Ponzi. Kalau para pemain Ponzi, kalian tahu sendirilah, mereka sudah tahu ini bodong tapi memanfaatkan gitu ya. Kalau pemain Ponzi ya sudah biasa gitu. Ini saya tekankan untuk yang 100% terjerumus ya ke dalam investasi bodong. Maka saya harapkan kalian yang terjerumus, real terjerumus tersebut, menjadikan Grayscale ini sebuah pelajaran, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ulasan atau apa ya, bukti bahwa Grayscale ini sudah melakukan penipuan ya, dari daftar beberapa membernya dan jumlah nominal yang dirugikannya. Ada yang 100.000 sampai 10 juta, bahkan tadi sampai 41 juta. Gila kan itu. Nah, sekarang teman-teman, saya akan sedikitlah menjelaskan bahwa aplikasi Grayscale ini ya memang benar-benar bodong gitu ya, ilegal. Kenapa? Di sini teman-teman ya, di sini mungkin para member yang selain pemain Ponzi itu mereka merasa percaya dengan investasi Grayscale ini. Karena apa? Karena ya memang Grayscale yang asli itu ada di luar negeri gitu ya. Nah, misal seperti ini teman-teman ya. Yang membedakannya hanya huruf. Gila gitu. Yang membedakannya hanya huruf. Jadi ketika orang lain atau membernya mencari informasi Grayscale ini, itu biasanya muncul Grayscale yang asli teman-teman ya. Nah ini bedanya huruf. Hurufnya apa? Kalau Grayscale yang palsu itu ada huruf E, Grayscale. Nah kalau yang asli itu
Grayscale pakai huruf A seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kalian mengetik di Google dengan kata kunci Grayscale yang asli ya, pakai A, itu pasti muncul Grayscale. Nah, seperti ini. Ini yang asli teman-teman, bahkan Twitternya juga diverifikasi ya, asli Grayscale pakai huruf A ya. Nah, ini teman-teman, ini blog peluang, aplikasi peluang, itu kalian tahu sendiri ya, aplikasi peluang kan legal gitu ya. Grayscale adalah pengelola dana amanah aset kripto dengan berbagai jenis portofolio. Nah, sudah berdiri sejak 2013. Ini perusahaan luar negeri gitu ya. Entah di mana, yang jelas di luar negeri, entah di Amerika atau di mana gitu ya. Yang jelas sudah ada dari 2013. Kalian cek saja di Google ya, seperti ini. Dan kalau kalian mengetik di Google dengan kata kunci Grayscale ya, pakai huruf E seperti ini, itu muncullah pengertian atau informasi dari aplikasi Grayscale yang palsu atau yang bodong ini. Ada video YouTube-nya, entah channel siapa itu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jika saya klik ya, nyari linknya lagi ya, nyari link Grayscale bodong ini teman-teman, grayscale.biz ya, grayscale.biz domainnya, linknya, dan saya klik, itu sudah tidak ada ya, seperti ini teman-teman tampilannya. Berarti memang benar Grayscale sudah kabur. Investasi Grayscale bodong ini sudah kabur, atau Grayscale palsu ini sudah kabur gitu ya. Ini buktinya. Nah, di video yang sebelumnya yang ini ya, yang ini itu banyak yang komentar teman-teman. Ya mungkin para membernya atau apalah ya, upline atau downline-nya teman-teman ya, atau member-member lah ya, member-member dari Grayscale ini yang begitu membela aplikasi Grayscale bodong ini teman-teman. Padahal di video ini saya sudah jelaskan dari mulai cara daftar sampai ke sistemnya yang terdapat money game, ponzi, member, get member. Seperti menutup mata gitu ya. Habis-habisan membela aplikasinya di kolom komentar di video saya ini teman-teman. Seperti ini salah satu komentarnya yang membuat menggelitik saya gitu ya. Kalau sekarang sudah kabur, mereka kemana? Nggak nongol lagi di komentar. Ya mungkin takut dibully juga gitu ya. Misal namanya ini siapa? Lorraine Lee. Nah, ini dari namanya saja ini Lorraine Lee. Ya mungkin ini kaki tangannya ya dari Grayscale ini. Sedangkan kita ketahui berdasarkan info dari grup Telegram korban Grayscale, Grayscale ini pemiliknya dari Singapura atau Hong Kong gitu ya. Di sini saya akan bacakan komentarnya ya. Ini kan semacam investasi. Oke, investasi. Namanya investasi itu pasti ada resiko untung rugi. Kalau saran saya, coba aja dulu deposit minimal 1 juta. Enak banget kan dia ngomong gitu. Nanti setelah balik modal, tarik modal yang telah dideposit pada pertama kali, lalu tinggal tempatin deposit dari hasil keuntungan tersebut, katanya ya. Kata dia lagi nih, si Lorraine Lee ini, teman saya 2 bulan sudah dapat keuntungan dan sudah tarik kurang lebih 20 juta, kata dia ya. Dan saya baru bergabung 3 hari sudah dapat 450 ribuan. Ini komentar dulu ya di video sebelumnya yang sudah saya review aplikasi Grayscale. Katanya temannya 20 juta untung gitu ya. Nah, sekarang banyak korban yang rugi. Kemana nih yang untung ini? Sedangkan kita ketahui bahwa money game Ponzi ini memutarkan duit atau uang para membernya. Ya mungkin kalau benar teman si Lorraine Lee ini dapat 20 juta, itu duit para member lain gitu. Maling juga kan? Gitu. Dan biasanya yang untungnya besar ya puluhan juta, itu mereka banyak bawahan teman-teman ya.
Dan duit yang dia dapat duit dari bawahannya berupa iming-iming, bukan iming-iming, berupa bonus dari Grayscale untuk merekrut orang. Maling juga kan? Maling nggak? Maling kan? Nah, di sini juga ada namanya si apa ini? Januar Arifin. Kenapa saya tampilkan namanya? Ya bebas ya. Ini rumah-rumah saya gitu. Channel-channel saya. Ini komentar di video saya gitu ya. Jadi biar semua orang tahu gini loh gitu ya. Komentar-komentar para pemain Ponzi gitu ya. Suka membalikan fakta gitu ya. Suka membela aplikasinya. Aplikasi-aplikasi Ponzi-nya gitu. Kata si Januar Arifin ini, bos saya sudah jalan aplikasi ini. Menghasilkan bos, katanya. Kalau mau tahu ikut bos, jangan jatuhin. Hei bos ya. Saya tidak menjatuhkan aplikasi ini. Aplikasi ini jatuh sendiri, bos ya. Jadi seperti yang sering saya katakan, saya tidak pernah menjelekkan aplikasi atau membaguskan aplikasi. Yang jelek akan jelek sendiri, yang bagus akan bagus sendiri. Yang jelek akan jatuh sendiri, seperti Grayscale ini, ya. Terus ada lagi nih. Nah, di sini teman-teman ya. Si apa ini? Ini orang ini sering komen ya di beberapa video saya itu menunjukkan bahwa dia itu pemain Ponzi akut lah gitu ya. Namanya Gevan Gepong. Wah, namanya saja Gevan Gepong ya. Apa artinya? Saya nggak tahu, nggak jelas lah itu. Nggak apa ya? Nggak ada manfaatnya buat saya. Si Gevan Gepong ini teman-teman, hidup aja terus katanya. Ya, hidup aja terus di zona nyaman. Sampai gaji bulanan lu 100 juta. Dia pakai emot ketawa miring gitu ya. Dasar itu pemain Ponzi ya. Bangun bro, tidur lu kemiringan. Nah, jadi di sini kalau kebetulan dia nonton nih. Bro, jadi siapa sekarang yang tidurnya kemiringan? Setelah aplikasinya kabur kemana, dia nggak nongol lagi gitu ya. Siapa tahu nonton nih, jadi dia nongol lagi bales komenan yang di video ini teman-teman ya, di video saya sebelumnya. Gila kan, dia itu komen tanpa azas ya, tanpa dasar. Hidup aja terus di zona nyaman katanya, sampai gaji bulanan lu 100 juta. Sedangkan menurut saya kekayaan itu tidak tidak ada batasnya gitu ya. Ada kok orang yang punya 100.000 dia sudah merasa cukup kayak karena dia bersyukur gitu. Ada juga yang udah dapat 50 juta, punya duit 50 juta, 100 juta tapi dia tidak bahagia gitu karena dia tidak bersyukur. Orang cerdas nih kayaknya ya. Mike Lawyer. Masa ngebalas si Gevan Gepong ini tanpa ada kantor resmi, tanpa pengawasan Bapepti, tanpa masuk screening Play Store, tanpa jelas itu cuan dari mana? Wake up, tol lah, nggak usah lah ya. Nanti disangkanya toksik gitu ya. Itu ini tuh Ponzi. Tuh di grup Telegram lagi pada panik, kagak bisa tarik dana, dijanjikan 1 Oktober. Oh, jadi menjanjikan 1 Oktober, tapi websitenya saja sudah nggak ada gitu ya. Udah keburu kabur itu bosnya. Di awal-awal masuk beruntung, yang terakhir masuk Amsyong. Ente bilang aplikasi ini oke. Gila ente, orang lain banyak yang berharap dan mungkin sangat membutuhkan di masa pandemi ini. Tapi karena bujukan orang macam ente, yaitu. Terus para pemain Ponzi itu membujuk terus ya. Ini si Mike Lawyer ini bagus. Saya salut dengan Anda ya. Dan teman-teman silahkan mampir ke video ini yang review saya yang pertama tentang Grayscale. Kalian perhatikan, siapa tahu ada
kaki tangan atau bahkan adminnya sendiri yang komen di kolom komentar di video saya ini. Silahkan kalian cari tahu, silahkan ya di sana. Atau mungkin kalian balas satu persatu yang membela mereka gitu ya. Silahkan kalian cek di video ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.